Dengan hadirnya Iwake di sini membuat percakapan kita lebih komplit. Karena apa? Biasanya memang ada pro, ada kontra, ada lovers, ada haters. Nah sekarang ini dua tamu kita sebelumnya mereka adalah praktisi di bidangnya masing-masing, tapi mereka juga punya interest yang khusus dengan dunia politik. Tapi kalau Iwa sampai 25 tahun tidak percaya dengan sistem perpolitikan di Indonesia. Tapi akhirnya ternoda sih dia. Ternoda? Jarinya. Oh akhirnya berwarna juga. Akhirnya. Nah pertanyaan mendasar deh awalnya, kenapa sampai selama itu? Selama 25 tahun memperawankan jari supaya nggak apa-apa. Iyalah akhirnya mau nggak mau gue perawanin juga jadi gue. Pertanyaannya emang gara-gara emang nggak mau ikutan nyoblos atau bangun kesiangan? Dua nih, ayo deh. Teknis banget. Tapi apa? Emang ya kalau emang bangun siang ya. Cuman kan TPS tuh biasanya emang dia sampai jam 11 sampai jam 2 juga masih aman kan ke sana kan. Jadi emang memungkinkan. Cuman mungkin dulu pola pikir gue masih yang apa? Kalau emang gue nggak suka gue musuhin deh gitu loh. Artinya gitu. kalau gue emang nggak sepaham gue nggak di situ deh. Dan ada kepikiran untuk yang gue kesana pun akan percuma. Artinya gue ke TPS pun akan percuma ketika memang akhirnya kita kayak buang garam di laut gitu loh. Nggak efek apa-apa. Karena emang apa itulah yang akhirnya gue segala macam. Sampai akhirnya gue kepikiran kalau memang gue nggak nyoblos, ngapain gue mesti ngeluh? Sementara ngelihatnya sendiri, sekarang banyak yang harus dikeluhkan ya. Dan akhirnya, sampai akhirnya itu yang membuat gue bergerak untuk ikut nyoblos. Karena paling nggak mungkin keinginan kita akan suatu visi dan mungkin misi yang mereka tawarkan, siapa tahu ada yang nyangkut segala macam untuk akhirnya, iyalah sekarang paling nggak mendingan lebih baik hidup dengan harapan daripada nggak ada harapan kayak sebelum-sebelumnya gitu loh. Walaupun emang akhirnya gue berpikir ketika emang by the time gue nyoblos, gue harus gue tanya terus konsistensi sama persistensi orang yang akhirnya gue coblos. Bukan orang. Orang yang gue coblos. Oh bukan orang, maksudnya wakil. Maaf nih sebelumnya nih ya. Jadi apa? Udah ya keinginan juga untuk masyarakat untuk lebih kritis ketika emang kita emang mensupport atau mendukung satu kandidat segala macam ya. Untuk akhirnya emang yang ditawarkan ini emang harus kita ingetin terus. Dulu programnya seperti ini, jadi apa enggak gitu ya? Kita kan di situ kan menghalangi orang untuk berbuat dosa. Udah bikin janji nggak tepatin dosa kan? Iya. Nah makanya akhirnya oke, daripada orang yang udah janji bikin dosa, kita ingetin terus somehow dengan apapun caranya gitu ya. Contohnya caranya gimana? Cara ngingetinnya? Ya paling nggak dengan mungkin dengan lagu gitu. Ya mungkin paling simpel adalah dengan lagu. Ya mungkin ada yang dengar pesannya syukur. Kalau bikin lagu kan prioritas pertama kan ngehibur. Ada yang bisa dengar pesannya itu bonus ya, Mas Gang ya. Nah, artinya kayak gitu kan nggak terlalu obses itu. Tapi lebih ke ngobrol, lebih ke untuk kalau emang orangnya kita kenal kenapa nggak kita obrolin, gitu kan? Karena artinya kita gimana juga pandangan gue dulu ketika kita nggak sependapat dan akhirnya musuhan tuh gue rasa itu akhirnya malahan bikin kita jalan di tempat, gitu loh. Ketika emang kita akhirnya ada yang emang nggak sesuai, ya udah kenapa nggak diobrolin? Siapa tahu ada yang sesuai gitu ya? Siapa tahu ada yang sesuai sama budget. Sekarang ini kita akan lihat bagaimana komentar dari masyarakat. Ditambah mereka juga akan melontarkan pertanyaan untuk para tamu-tamu kita di sini. Inilah dia mahasiswa atau esmut yang sudah kita jaring untuk topik kita hari ini. Mari sama-sama kita lihat. Menurut gua kenapa ya kalau misalnya artis-artis itu berani nyalonin diri jadi caleg, apakah gara-gara popularitasnya terus ngejamin dia bakal berhasil jadi caleg gitu. Ya, Hesti silakan diulang pertanyaannya. Kenapa artis itu berani mencalonkan diri jadi caleg? Apakah karena popularitasnya atau dari kinerjanya? Kurang lebih seperti itulah. Iya. Dengan dilingkupi dengan sound system yang gitu. Jadi sebab utama kenapa artis mencalonkan diri jadi caleg. Sekarang kita minta pendapat dari yang
tidak mencalonkan diri dulu? Fenomena ini seperti apa kalau menurut Iwan? Artis yang tidak nyalek. Buat gue sih artis emang itu kelas profesional ya, nggak ada bedanya sama dokter, nggak ada bedanya sama insinyur lah apa segala macam, emang punya hak sama-sama. Cuman artinya mungkin di sini emang artis sendiri punya advantage, punya kelebihan, yaitu adalah popularitasnya. Jadi akhirnya itu kan yang terlihat. Akhirnya wajar ketika masyarakat melihat yang terlihatnya aja nih, apa popularitasnya. Dan emang mungkin sebenarnya buat gue artis yang jadi caleg tuh PR lebih gede dibandingin profesional yang lain. Karena ya itu dia mesti ngancurin brand tentang popularitasnya ini sebagai artis, tapi emang mengedepankan skillnya, visinya segala macam, dan emang yang penting actionnya ke masyarakat. Lebih nyata gitu ya? Lebih nyata. Emang buat gue sih emang PR-nya akan lebih banyak, mau nggak mau. Karena dikenal stigma itu masyarakat yang mesti dihancurin dulu gitu loh. Oh sudah, berarti udah ada skeptivitas gitu, ibaratnya orang udah ngeliat, wah artis betul tahu nih, jangan gitu ya. Oke, sekarang buat Meronnya sendiri gimana? Sebenarnya itu tadi jangan dipetak-petakan, jangan dikotak-kotakan. Artis, public figure, atlet atau politikus kita ini ya kembali lagi konsisten. Konsisten pada saat saya berani ambil satu keputusan, tapi itu keputusan mau benar atau salah. Buat saya pribadi, orang yang menilai pasti ada pro ada kontra. Tapi yang penting kita harus konsisten. Kenapa konsisten? Kita mengambil satu keputusan. Nah justru sekarang saya tantang lagi yang nanya, jangan sampai Anda menjadi golput. Karena apapun itu keputusannya, siapapun sekarang udah disediakan siapa wakilnya, siapapun itu yang dipilih, semua harus memperjuangkan karena itu adalah wakilnya. Dan saya juga tidak terpilih, saya akan menitipkan satu pesan ini. Saya jadi rakyat, ya kan, bukan wakil rakyat lagi. Tapi kalau saya terpilih, ini pesan dari masyarakat, aspirasi ya perjuangkan. Tapi juga jangan golput untuk teman-teman. Gitu. Karena itu adalah satu, mau itu keputusannya benar apa salah, tapi satu keputusan itu pasti bisa diperjuangkan. Oh gitu. Oh, jangan golput tadi, Iwan langsung ngangguknya kencang banget. 25 tahun. Alhamdulillah kan nggak golput sekarang. Nah, Mas Kang, kita berikan kesempatan untuk jawab pertanyaan yang berikut ini. Silakan. Apa sih yang membedakan kalian nih caleg artis dari caleg-caleg lainnya yang bukan artis? Makasih. Oke, sekarang buat Mas Ikang, pertanyaan seperti yang kita lihat tadi, apa sih yang membedakan caleg yang artis sama yang bukan? Ya, itu pertanyaannya bagus banget menurut saya. Jadi pertama kriteria untuk jadi caleg tuh kalau menurut saya kan pertama dia harus generalis, dia harus paham berbagai hal, ya punya keilmuan dari berbagai sudut pandang yang luas lah gitu, generalis pertama. Kedua, ya dia pasti harus punya kejujuran yang tinggi. Itu yang kita penting. Dan ketiga, peduli. Yang terakhir adalah integritas. Ini penting. Integritas itu dia harus punya pribadinya harus utuh. Dan arti kata, ya kembali kalau dari situ kita menilai apa sih kelebihannya artis. Sebenarnya popularitas itu hanya nilai tambah. Iya kan? Dia akan kembali kalau pada saat nanti dia menanggung kewajiban itu, yang 4 itu akan berbicara tuh. Generalis, dia harus mumpuni ilmunya, dia sekolah formal atau tidak formal, silahkan aja, yang penting dia mumpuni ilmunya. Dan juga dia harus jujur. Sekarang nggak ada cerita lagi nggak jujur, iya kan? Langsung KPK gitu ya? Nggak ada cerita, harus jujur itu. Dan jujur kan bawaan dari artis sebenarnya. Artis tuh relatif jujur sebenarnya. Iya kan? Dia kerja capek segitu dapat segitu. Iya, gitu ya? iya kan kita bisa jawab lah masing-masing ya gitu. Yang ketiga kepedulian. Kepedulian juga artis tuh punya kepedulian yang luar biasa. Kalau sampai ada masalah di mana-mana di daerah bicara kepedulian yang diturunin itu artis. Yang terakhir masalah integritas. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan integritas kita gitu. Jadi kepribadian yang utuh gitu ya. Karena harus kuat dalam prinsip. Nah, kalau bicara formal ya dengan segala kerendahan hati, saya juga merasa itu punya tanggung jawab. Makanya dengan segala kerendahan hati aku S1-nya dari FISIP UI, S2-nya dari Fakultas Ekonomi Bisnis UGM. Saya pikir ini penting juga gitu biar gimana ini kan basic ilmu. Dan juga kita juga harus sering di masyarakat. Masuk ke asosiasi, di asosiasi real estate, kadin, mes dan sebagainya itu. Dan juga kalau program sosial kita sering lah jadi duta-duta masyarakat seperti itu. Saya pikir ini modal yang not bad lah gitu loh untuk perubahan gitu loh. Maksudnya politik yang lebih punya hati gitu loh, yang punya kejujuran.
Kita mulai dari situ aja. Itu perbedaannya artis Mulai sama dari yang artis. paling kecil dulu gitu. Iya, untuk karena ke kita hal yang mungkin besar. bergaulnya dan berpikirnya lebih generalis gitu loh. Kita kalau bicara rakyat ya sorry to say ya, dan segala kerendahan hati, kita tahu ya, kita show di situ. Iya. Kita show-nya iya ketemu sama mereka, berangkulan sama mereka, tahu persis. Berbagai jenis ya majemuk ada yang. Iya, Tapi emang bener kayak bukannya sok rakyat, iya. emang kita hidup dari rakyat. Betul. Iya kan? Kata Mas Bima benar. Jadi artis itu untuk menjadi calon legislatif itu lebih PR-nya lebih berat. Karena apa? Mereka yang akan lebih sering disorot sama media. Betul, benar. Dan Itu resiko. otomatis masyarakat juga lebih kencang ngawasinnya. Iya, benar. Lebih diawasin Itu sebenarnya resiko. artis itu. Ada lagi sebenarnya. Jadi caleg itu bukan sesuatu yang mudah. Karena selain tadi yang disebut sama Hesti, ada juga modalnya. Nah, ini kita bahas nih sekarang nih. Bicara soal modal, ini adalah info yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat lah dia. Info modal menjadi caleg. Caleg. Yang pertama silakan Hesti. Yang pertama adalah modal nyalek kalangan artis belakangan ini mulai meramaikan bursa pencalekan di setiap menjelang pemilu. Menurut Wakil Ketua DPR Pramono Anung, seorang artis yang ingin nyalek diperkirakan akan menghabiskan dana lebih dari 350 juta rupiah. Nah, bro, mahal juga ya. Jadi sebenarnya nyalon itu lebih besar biayanya daripada bikin salon. Ada juga nih informasi, ada artis cantik Roro Fitri ya pernah menghabiskan dana sebesar 1 miliar untuk terpilih menjadi anggota legislatif pada pemilu tahun 2009 lalu. Namun nominal yang besar itu bukan jaminan bahwa dirinya bisa masuk ke parlemen. Iya, Ternyata tinta gitu. jadi. Berikutnya. Mantan Pragawati Oki Asokawati yang kini sudah menjadi anggota Komisi 9 DPR ini mengaku membatasi modal dalam pencalonannya untuk menjadi caleg karena ia terbukti sukses menjadi anggota legislatif hanya dengan mengeluarkan modal 300 juta pada pemilu tahun 2009 lalu. Iya. Nah. Ini hitungannya termasuk sedikit ya untuk Ada di modal. batas, punya batasnya. Punya batas 330 ya? juta jadinya. Oh gitu, 330 juta. Memang modal Mbak Oki sedikit untuk jadi anggota legislatifnya. Mungkin modal suaminya lebih banyak ya. Berikutnya, Tantowi Yahya mengaku belum tahu berapa dana yang perlu disiapkan untuk kampanye di pemilu 2014. Tapi pada pemilu 2009 lalu ia menyiapkan dana sebesar 800 juta dan berhasil memperoleh 208.000 suara di Dapil Sumatera Selatan 2. Iya, inilah tipe-tipe. Kalau jadi pemimpin dia adalah pemimpin yang tegas. Karena kalau setiap keputusan dia ngomong, deal or no deal. Berikutnya adalah Rahel Mariam sudah menyiapkan dana untuk kembali mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Ia sudah menyisihkan gajinya selama 4 tahun di DPR dan sekarang sudah terkumpul 700 juta untuk dana pencalekan. Wah, lumayan banyak juga ya. Tapi Nyalek kalau sudah lagi. ada Rahel Mariam di legislatif kita lebih aman. Kalau udah Mariamnya tinggal tanknya aja yang perlu kita datengin. Oke, beda ya. Nah, berbicara mengenai pandangan masyarakat seperti tadi kan, pasti ada beberapa stigma yang harus dihancurkan. Contohnya kan tadi mungkin ada anggapan-anggapan miring terhadap masyarakat terhadap para artis dengan pencalonannya. Dan memang setelah dijelaskan tadi diperlukan pembuktian yang tentunya juga perlu setelah apa diutarakan apakah benar bisa dilaksanakan. Nah sekarang ini untuk para rekan-rekan artis yang sudah menjadi pemimpin daerah, kalau menurut para tamu kita kira-kira siapa yang paling sukses menjalankan tugasnya masing-masing? Dari Mas Ikam dulu mungkin. Saya rasa banyak ya, banyak ya kayak teman kita. Saya rasa kayak Tantowi itu sebenarnya juga banyak melakukan hal karena kerja DPR kalau kita mau bijak nih ngelihat itu kolektif. Jadi belum tentu orang yang sering muncul di media bicara itu kerja dia sendiri, belum tentu. DPR itu kolektif dari 550 orang. Seharusnya masyarakat juga bijak melihat apakah dia nggak mungkin orang kerja sendirian di situ. Iya. Tapi yang kita lihat kan pribadi-pribadinya. Oke lah. Kalau pribadi-pribadinya banyak. Banyak. Ya, iya. Kalau Moreno? Siapa? Kalau saya lihatnya mungkin skupnya lebih tarik lagi keluar di internasional ya. Iya. Saya lihat internasional itu dari latar belakang atlet. Dia petinju Manny Pacquiao, jadi anggota kongres di Filipina. Oh, di Filipina dia. Terus petinju juga di Vitali Klitschko di Ukraina. Dia opposite dari pemerintahan. Tapi saya lihat Oposisi itu ya? mereka jadi satu contoh buat kita nih caleg-caleg yang akan jadi ataupun nggak jadi tetap konsisten. Pada saat jadi pun mereka tetap dia nggak meninggalkan latar belakangnya sebagai mungkin itu atlet atau artis atau mungkin yang lainnya. Tapi pada saat dia bicara mewakili rakyatnya, saya lihat mereka itu konsisten.
Tetap ya fokus di situ juga ya. Kalau Iwan, Oke, gini. siapa kira-kira? Atau nggak ada? Buat gue sih emang yang secara apa ya terlihat, makanya mungkin karena ketidaktahuan gue, karena tadi Mas Ikang kan bilang kerjaan itu adalah kerjaan kolektif apapun, baik di legislatif maupun eksekutif, tetap aja mereka punya tim gitu kan. Dan emang kita nggak bisa ngejat siapa yang sukses siapa yang enggak. Kalau buat gue simple aja gitu loh. Mungkin kalau kita ngomong masalah setiap kandidat itu harus ada, Mas Ikang bilang kan, kejujuran, kepemimpinan segala macam, setiap orang akan mengedepankan itu. Pasti ya. Nah, itu pasti. Baik dari artis maupun dari profesional yang lain. Mungkin gue bukan simplifikasi ya, tapi buat gue ini aja, job desk-nya aja. Lo ikutin job desk-nya aja. Lo kepilih jadi wakil di DPR. Job desk-nya apa? Penuhin aja job desk-nya. Kita nggak usah ngomong masalah yang sifatnya mengawang-awang ya, masalah kepemimpinan segala macam, tapi emang lo kerjain job desk lo. Lo di komisi berapa, job desk lo kerjain. Tujuannya apa? Jadi wakil. Wakil itu kan servant, artinya lo melayani. Bukan akhirnya lo menjadi wakil, bukan akhirnya lo naik kelas ke atas dan secara hierarki lo di atas rakyat, enggak. Tapi artinya lo ke bawah, lo servant, lo melayani. Itu adalah job desk utamanya gitu buat gue. Karena gimana juga yang di sana pun hidup dari uang kita, uang pajak dan lain sebagainya. Jadi buat gue jiwa melayaninya itu sebagai job desk itu udah mesti itu dipenuhin aja, keluar sikat. Yang penting job desk-nya itu beres. Secara profesional aja udah. Jadi siapapun asal menjalankan tugas itu, mau artis atau bukan artis, itu berarti telah menjalankan tugasnya dengan baik ya? Ya. Konsisten. Oke, baiklah, di segmen berikutnya kita akan bertemu dengan satu lagi artis yang menjadi caleg dan kita akan tes karena akan ada Celeb Challenge hanya di Tonight Show.